Puluhan siswa SMP Negeri 1 Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran belum bisa membaca. Siswa SMP yang belum bisa membaca ini tersebar di semua kelas, dari kelas 7 hingga kelas 9. Puluhan siswa SMP di Pangandaran, Jawa Barat diketahui tidak bisa membaca. Hal tersebut terungkap saat pihak sekolah mengadakan program literasi kepada para siswa. Jumlah siswa sebanyak itu terdiri dari kelas 7 11 orang, kelas 8 ada 16 orang, dan 2 orang siswa kelas 9. Saat ini pihak sekolah tengah menyelidiki penyebab pasti fenomena tersebut, serta mengadakan bimbingan khusus terhadap siswa yang tidak bisa membaca. Kami sama sekali tidak menyalahkan apakah itu alasannya COVID, karena memang itu perlu ada analisa, perlu adanya penelitian. Bahkan anak tersebut tidak bisa disebutkan anak berkebutuhan khusus juga, karena memang perlu adanya ahli, kemudian juga perlu adanya instrumen yang menentukan bahwa anak tersebut berkebutuhan khusus. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran, Agus Nurdin, mengajak orang tua siswa dan guru untuk memberikan motivasi atau perhatian khusus guna para siswa agar dapat membaca. Saya memotivasi kepada teman-teman guru bahwa ini adalah tantangan. Kita tidak harus malu ya memiliki anak yang masih belum bisa membaca. Karena siapa tahu 32 anak ini memiliki potensi lain. Oleh karena itu tadi saya datang kepada kepala sekolah, kepada rekan-rekan guru semua untuk mendorong teman-teman guru di SMP 1 Mangunjaya memberikan perhatian lebih, memberikan waktu lebih ya, agar membimbing 32 anak ini bisa menyelesaikan tugas-tugasnya, bisa memiliki kompetensi membaca, menulis, dan lain-lain. Dalam waktu singkat, diharapkan puluhan siswa yang tidak bisa membaca tersebut bisa lancar membaca sehingga dapat mengikuti pembelajaran seperti siswa pada umumnya. Muhammad Iqbal, Pangandaran, Jawa Barat. Dan untuk membahas mengenai fenomena banyaknya siswa SMP yang belum bisa membaca di Pangandaran, kita terhubung dengan pengamat pendidikan Indra Karismiaji. Selamat siang Pak Indra. Selamat siang Mbak, apa kabar? Baik, Pak Indra apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Mbak. Baik, ya Pak Indra. Sedih sih, dengar beritanya sedih tapi. Iya, ini disebutkan bahwa puluhan siswa SMP yang tidak bisa membaca ini sangat sedih tentunya. Disebutkan bahwa mereka diluluskan secara khusus karena secara umur dan perilaku juga disebut sudah layak untuk lulus. Apakah ini menyalahi SOP yang ada sebenarnya Pak Indra? Sebetulnya bukan masalah lulus tidak lulusnya, tetapi proses pembelajarannya bagaimana, dan tentunya karena mereka ini sudah di bangku SMP, kan kita nggak bisa menyalahkan ini karena COVID. Karena kalau mereka yang berada di kelas 9, ya, berarti pada saat mulai COVID mereka sudah kelas 6 SD. Mereka yang berada di kelas 7, pada saat COVID mulai, itu mereka sudah di kelas 4 SD. Berarti kan harusnya mereka sudah bisa membaca dong, karena membaca itu diajarkan dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, terus. Nah ini kalau mereka sama sekali nggak bisa membaca, memang ada problem besar dalam dunia pendidikan kita. Ini potret nyata, Mbak. Dan ini kita lihat di Pulau Jawa ya. Di Pulau Jawa seperti ini bisa kita bayangkan nggak di daerah-daerah lain yang lebih terpencil, itu kondisinya saya yakin lebih buruk. Nah, yang jadi pertanyaan kan sekarang bagaimana program pemerintah yang punya tanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sepertinya kan tidak ada program yang betul-betul melihat kebutuhan kita, kondisi nyata kita, yang sebetulnya kita harus back to basic nih. Bagaimana menguatkan kemampuan membaca, kemampuan menulis, kemampuan berhitung. Tapi coba kita sudah mendengarkan program yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, itu malah bicara tentang aplikasi, ya, punya tim bayangan khusus bikin aplikasi macam-macam, ganti kurikulum. Jadi tidak memahami sebetulnya masalah besar kita di Indonesia ini adalah masalah yang sangat basic, masalah yang sangat mendasar. Nah, betul kalau Pak Presiden itu mengkhawatirkan kita akan kehilangan momentum 13 tahun ke depan untuk jadi negara besar.
Ya gimana mau nggak kehilangan momentum kalau manusianya tidak disiapkan bahkan dari level yang paling dasar. Kalau membaca saja nggak bisa, kan berarti nggak bisa belajar. Gimana kita bisa bicara alih teknologi? Gimana kita bisa menjadi negara besar kalau membaca saja nggak bisa? Dan ini Pulau Jawa, sekali lagi ini Pulau Jawa ya, bukan daerah-daerah terpencil, Pak Indra, bukan di kalau bukan hutan. tadi Anda sebutkan seharusnya bukan karena faktor pandemi COVID-19. Lantas apa kira-kira yang menjadi faktor pemicunya? Sistem pendidikan nasional kita yang memang bertolak belakang dengan cita-cita pendiri bangsa. Amanat konstitusi kan itu mencerdaskan. Berbagai kajian yang juga saya sering sampaikan di berbagai kesempatan, itu menunjukkan bahwa sekolah di Indonesia bukan tambah pinter, tapi tambah bodoh. Kan itu sudah bertolak belakang. Ya, tapi itu nggak pernah diperbaiki, nggak ada upaya untuk memperbaiki. Contoh nih, salah satu permasalahan besar kita adalah kualitas dan kapasitas guru kita yang memang butuh perbaikan. Itu termasuk masalah penghasilannya ya. Kenapa juga nggak ada orang-orang hebat yang mau jadi guru? Karena jadi guru itu bahkan ada yang cuma digaji 100.000 selama 3 bulan. Jadi kita nggak bisa menjaring mereka yang terbaik untuk mau jadi guru. Ditambah lagi yang sudah menjadi guru jarang sekali mendapatkan pelatihan, kapasitasnya ditingkatkan, dan ini terbukti kan? Bayangin, seorang guru SD tidak mampu mengajarkan anaknya untuk baca tulis dan dibiarkan sampai level SMP. Itu tanda tanya besar di kemampuan mengajarnya. Jadi memang problem besar kita di manusianya, di gurunya. Tapi itu nggak pernah disentuh. Tadi saya katakan kan pemerintah malah bikin berbagai macam aplikasi, bahkan sampai punya tim bayangan, kan gitu. Itu nggak. Jadi antara penyakit dan obatnya itu nggak pernah nyambung. Baik. Pak Indra, kalau Anda sebutkan ini masalah sistem pendidikan secara nasional, tadi juga Anda sebutkan masalah soal tenaga pengajar. Artinya, apakah ada kemungkinan masalah ini bukan hanya terjadi di Pangandaran sebenarnya? Khawatirnya juga masih banyak mungkin di daerah-daerah lain yang mengalami hal serupa. Tentunya tadi saya sampaikan, di daerah yang semakin jauh dari Pulau Jawa, kondisinya akan semakin parah. Saya sudah menemukan beberapa anak SMA, ini jadi SMA ya, memang nggak bisa membaca. Bahkan di level SMA ya Pak Indra? Tentunya di level SMA, saya ketemu sendiri. Jadi memang faktanya seperti itu. Dan inilah potret pendidikan kita yang menguras uang rakyat itu tahun ini 612 triliun dari APBN. Belum APBD-nya, belum dana masyarakat, dan lain sebagainya. Jadi ini yang harus kita tata ulang, kita harus betul-betul atur sedemikian rupa supaya pendidikan di Indonesia itu mencerdaskan, bukan malah sekolah tapi nggak belajar. Ini kan begitu, dan ini yang disampaikan di Bank Dunia itu ada beberapa artikel yang judulnya di Indonesia itu anak sekolah tapi nggak belajar. Bukti kan? Baik, iya Pak Indra, lalu sekarang kan prioritas utamanya artinya agar siswa ini bisa kembali membaca supaya bisa melanjutkan pelajaran mereka. Apa yang harus dilakukan pihak sekolah? Karena sepertinya tidak mungkin ya siswa SMP bahkan SMA yang Anda sebutkan tadi mengulang lagi dari sekolah dasar. Era sekarang ini memang bukan era yang anak harus ketinggalan pelajaran. Karena sudah ada teknologi, jadi nggak ada istilahnya harus ngulang lagi. Tetapi memang mereka harus dimatrikulasi. Jadi ini yang kalau di Kemendikbud itu sekarang digembar-gemborkan dengan yang disebut pembelajaran berdiferensiasi. Artinya anak-anak yang punya kepentingan khusus ya, ini memang harus dipisahkan atau punya pembelajaran yang berbeda. Nah ini tantangan kita malah Kemendikbud yang menggembar-gemborkan pembelajaran berdiferensiasi, mampu nggak memang betul-betul untuk membuat perubahan di 70 sekian anak inilah. Dan harusnya bisa. Jadi memang fokusnya ke bagaimana mereka kemampuan literasinya ditingkatkan dulu.
Nah, itu ada caranya, mau dimulai dengan bagaimana mereka itu kalau istilah pendidikannya ya, itu dikuatkan dulu temporal skills-nya, kemampuan otak menangkap informasi, baru setelah itu spatial skills-nya. Jadi secara pedagogi ada caranya, tapi sekarang pertanyaannya, Kementerian Pendidikan Kebudayaan tahu nggak caranya? Mau nggak melaksanakannya? Atau malah dibiarkan saja mereka sibuk dengan programnya sendiri-sendiri yang tidak mencerdaskan tadi. Itu harusnya tuntutan kita sebagai rakyat, pemerintah ini yang sudah diamanatkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan kewajiban-kewajiban konstitusional. Itu yang harus kita tuntut. Baik. Baik, tentunya kita berharap ini menjadi perhatian khusus dari pemerintah, khususnya kementerian terkait, agar benar-benar bisa mempersiapkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Terima kasih Pak Indra Karismiaji atas waktunya di Berita 1 Siang.